Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid ini dalam rangka menunaikan sebuah kewajiban, yaitu salat maghrib. Lalu nanti kita akan melakukan sholat isya. Di antara maghrib dan isya, alhamdulillah hari ini ada sebuah kajian yang seharusnya disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Syafiq. Namun tadi sore mengabarkan kepada saya bahwa beliau masih safar. Memang nggak dijelaskan safarnya kemana, tapi tadi meminta untuk dibadalkan dan beliau belum bisa hadir. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang terbatas ini saya mencoba mengemas kajian ini dalam sebuah kajian kurang lebih 30 menit mengenai pembatal keislaman. Kalau kita mengkaji tentang pembatal keislaman, bukan berarti kita akan mengkafir-kafirkan orang, bukan. Tujuannya kita waspada, kita berhati-hati, jangan sampai ada poin-poin dari pembatal ini yang kita lakukan. Ini saya ambil intisarinya dari kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Jemaah yang dimuliakan Allah, berdasarkan kitab tersebut ada 10 pembatal keislaman. Jadi kalau kita tiap hari, setelah kita syahadat, kita menjadi orang Islam, lalu setiap sholat di awal ada yang membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan kita lakukan ibadah-ibadah berbagai macam, tapi kita tidak menyadari kita melakukan poin-poin dari pembatal ini salah satu saja, maka kita keluar dari Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, adapun yang pertama dari pembatal itu adalah syirik. Perbuatan syirik yaitu kita menyekutukan Allah dalam beribadah. Artinya menduakan dengan yang lain. Dengan syirik ini maka kita otomatis keluar dari agama Islam. Karena kita melakukan sesuatu yang fatal kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Jadi Allah ya tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraku bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, kecuali dosa-dosa yang lain. Dan dia mengampuni dosa yang lain. Tapi ada catatannya bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi enggak
nggak sembarangan juga. Allah mengetahui hati kita. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa lain selain syirik, tapi bagi mereka yang Allah kehendaki. Jadi bukan mentang-mentang kita tidak melakukan dosa syirik, kita lakukan dosa selain syirik, pasti Allah ampuni. Belum tentu. Disinilah kehati-hatian kita ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah ayat Al-Quran di surat An-Nisa nomor 48. Jadi di sini Islam sangat yakin, sangat mengajarkan kepada umatnya bahwa tauhid itu adalah sebuah fondasi. Apabila fondasinya runtuh, maka semuanya runtuh bangunan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita secara sadar menyembah benda, ya, misalkan batu, patung, itu jelas-jelasan. Bahkan ada yang menyembah pohon, itu jelas-jelasan syirik. Kita datang ke kuburan, menyembah kuburan, banyak orang menyembah kuburan, itu juga syirik. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, menjadikan perantara untuk disembah. Jadi kalau kita yakin saja bahwa Allah itu adalah berhak disembah, ada perantara selain Allah, apabila kita meyakini ada perantara yang disembah sebelum sampai ke Allah, itu udah pembatal Islam. Yaitu menjadikan makhluk sebagai tempat bergantung, tempat berdoa. Misalkan saya minta kepada wali fulan agar hajat saya dikabulkan, padahal walinya sudah mati. Masih hidup pun hati-hati. Kalau minta langsung kepada Allah, lalu kita minta kepada orang, minta apa, misalkan minta uang, kita yakin bahwa orang ini hanyalah sebab, bukan orang itu memberikan rezeki kepada kita. Jadi menjadikan sesuatu zat atau makhluk sebagai perantara. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, ini saya karena ada 10, agak cepat dulu, nanti masih ada waktu saya akan menekankan kepada poin tertentu. Yang ketiga, apabila kita tidak mengkafirkan orang musyrik, tidak meyakini bahwa dia kafir, orang musyrik, jelas-jelas orang musyrik, agamanya bukan Islam, kita tidak yakin bahwa dia itu orang kafir, itu juga membatalkan keislaman kita. Atau kita ragu bahwa kesyirikan itu adalah sebuah kekafiran. Contoh, semua agama dianggap benar, sama benarnya dengan Islam. Itu udah nggak boleh. Biarkan saja orang beragama sesuai dengan agamanya masing-masing, tapi kita yakin dengan agama kita. Toleransi itu bukan ada pada akidah, tapi pada muamalah. Biarkan aja. Jadi semua agama dianggap sama benarnya. Lalu menolak apa yang disembah oleh non-muslim atau orang musyrik sebagai sebuah kesyirikan. Ada suatu kaum menyembah berhala. Karena kita segan sama orang-orang tersebut, kita nggak berani menyatakan bahwa itu syirik, sebuah kesyirikan. Jadi paling tidak kita yakini bahwa itu adalah sebuah kesyirikan,
walaupun kita tidak lontarkan kepada dia langsung. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang keempat, meyakini ada hukum selain hukum Islam dianggap lebih baik. Misalkan kita wajib meyakini bahwa hukum Islam itu paling baik. Tapi ada kadang-kadang di antara kita tidak yakin. Contohnya apa? Mengenai hukum waris. Anak perempuan diberi warisan separuh dari anak laki-laki. Itu banyak orang yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak adil. Jadi kita karena urusan dunia, maka kita menjelekkan hukum tersebut. Nggak mau. Padahal dalam Islam, seorang laki-laki itu diberikan warisan 2 kali. Kalau si anak perempuan saudaranya itu wafat, masih punya anak, itu si laki-laki atau pamannya akan ikut membiayai ponakannya. Jadi di situ luar biasa sebetulnya, nggak juga kalau dibilang tidak adil. Lalu kalau kita bicara secara keseluruhan, dalam keluarga itu ada suami, ada istri. Suaminya dapat 2 bagian kalau bapaknya atau orang tuanya meninggal. Istrinya mendapat separuh dibandingkan dengan anak-anak yang lain karena dia perempuan. Nah, sekarang kalau dihitung tiap keluarga pasti ada suami, ada istri. Suaminya dapat 1 misalkan, istrinya dapat setengah. Di keluarga lain juga begitu. Jadi ini sebenarnya kalau ini dilakukan secara menyeluruh itu kan setara. Nggak ada beda. Kita terima aja bahwa itu adalah yang paling adil yang ada di muka bumi ini. Yang paling adil yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita meyakini ada hukum selain hukum Islam yang lebih adil dari hukum Allah, maka kita keluar dari keislaman. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini seringkali lemah, takut menyatakan pendapat. Memang ini sebuah tantangan. Apabila ditanya oleh orang lain, apakah hukum Islam itu adil? Kita harus jawab adil. Harus jawab adil. Kalau kita merasa tidak adil, mungkin otak kita aja belum sampai. Yang kelima, apabila kita membenci ajaran Rasulullah, membenci syariat yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah, maka itu juga termasuk pembatal keislaman kita. Gak boleh kita membenci. Lalu yang keenam, mengolok-olok agama, mengejek Allah, mengejek Al-Quran, mengejek tentang surga. Dalam Quran dikabarkan tentang surga bagi orang yang saleh, yang mengerjakan amal soleh. Ada sungai yang mengalir, diketawai. Apa kok ada sungai mengalir di bawah, maksudnya apa? Ada pohon yang buahnya bisa diambil dari dekat. Kita mau ambil, sebelum tangan kita ambil, buahnya itu udah mendekati kita. Kenapa kita ragu? Diketawain sama orang. Itu kayak cerita-cerita hayalan aja. Lah memang, karena kita belum mengalami kejadian tersebut. Kita masih berada di dunia. Yang diminta oleh Allah dan Rasulnya adalah sebuah keyakinan bahwa apa yang dikabarkan dalam Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Tentang neraka,
Bagaimana orang disiksa di neraka. Lidah bisa memanjang, lalu dipotong lidahnya. Tumbuh lagi. Ada orang diminta pakai selop dari sepatu dari besi. Tapi selopnya panas. Pada saat kita disuruh kita pakai selop itu, lalu panasnya naik, membakar dari mulai kaki, naik sampai ke betis, sampai ke isi perut, sampai ke dada, ke leher, bahkan sampai ke otak, mendidih. Lalu pingsan, hancur, Allah hidupkan lagi. Diketawain seperti itu. Apaan? Kayak begitu. Ceritanya yang nggak masuk akal. Andai kita berpendapat seperti itu, sama dengan mereka ikut mengolok-olok, maka kita termasuk orang yang dibatalkan keislaman kita. Jadi jangan sampai kita bercanda pun jangan. Bercanda tentang sholat. Apa itu sholat? Ada posisi seperti ini, bangun lagi, lalu sujud ke bawah, diketawain. Ada dulu orang mencandai ibadah yang umat Islam lakukan. Juga puasa. Juga hati-hati juga dengan kartun-kartun yang kelihatannya bercanda tapi mengejek-ngejek syariat Islam. Itu juga jangan sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di hati mereka. Jadi mereka menyembunyikan sesuatu yang kita nggak tahu. Jadi dia takut. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah kalian berolok-olok. Manusia tidak tahu, Allah tahu. Teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti. Takut, ya, orang munafik. Orang munafik itu kelihatannya Muslim, padahal hatinya bukan. Dia takut. Di zaman Nabi itu, kalau Nabi menerima wahyu, sahabat mencari tahu pada Nabi, ya Rasulullah, wahyu apa yang diturunkan kepada engkau hari ini? Tapi orang munafik juga mencari tahu. Jangan-jangan tentang dia dibicarakan dalam wahyu. Ketakutan. Takut apa? Takut ketahuan kemunafikannya. Maka itu mencari tahu juga. Padahal Allah bilang, teruslah kalian berolok-olok. Ada. Berolok-olok. Ada sahabat di dalam majelis tersebut, ya, begitu mendengarkan olok-olok orang munafik, langsung membantah. Gak usah kita tunda-tunda, langsung bantah. Kalau kita membenarkan atau membiarkan, mengiyakan, kita ikut bagian dari mereka. Jadi berolok-olok ini sangat bahaya. Ini ada di surat At-Taubah ayat 64. Lalu di ayat 65-nya Allah berfirman, wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, ya, tanya kepada siapa? Orang munafik. Niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami ini hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Enggak beneran, kata dia. Kalau ditanya jawabannya seperti itu. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Kenapa itu yang dijadikan topik? Yang lain aja. Ini di ayat 65. Lalu di ayat 66-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'taziru
qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatim minkum nu'azzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Tidak perlu kamu minta maaf, enggak usah. Allah udah tahu. Orang Islam pun udah tahu perilaku orang munafik. Cuman kita tidak boleh menyatakan Anda munafik, tidak boleh. Enggak boleh. Yang tahu hanyalah Allah. Tapi kelakuannya kadang terbaca, ya. Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Cuman karena dia munafik dianggap masih beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena kalian telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Diulang lagi. Minta ampun, Allah ampuni, diulang lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah tentang berolok-olok. Jadi intinya di sini surat At-Taubah, Allah bertanya kepada mereka apa tadi? Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Kenapa nggak ada bahan lain? Jadi bercanda pun menjadi sesuatu yang berbahaya. Yang ketujuh, tentang sihir. Termasuk mempelajari, mengajarkan, atau mengamalkannya. Contohnya, ada santet, ya, pelet, datang ke dukun, dan lain-lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentang sihir, saya akan dalami sedikit. Jadi sihir itu dalam bahasa Arab, ya, sihr artinya samar, nggak jelas. Emang sihir itu bermain antara seseorang itu sadar dan tidak sadar. Sihir masuknya di perubahan antara terang dan gelap. Biasanya waktu maghrib, maka itu orang dulu nyuruh anak-anaknya masuk kalau waktu maghrib. Lalu tutup jendela, tutup pintu. Itu bahaya. Jadi di waktu samar, ya. Jadi sihir artinya samar, ya. Atau bisa juga di akhir malam, menjelang subuh, menjelang terang. Itu juga. Jadi menjelang maghrib, di akhir malam itu bermainnya sihir di sana. Sihir itu ada dua jenis. Ada yang disebut sihir hakiki, benar-benar bahwa sihir itu jelas bisa membunuh orang. Hakiki, yaitu sihir yang benar-benar, maksudnya sihir yang bisa memodoroti orang. Mudarat, orang dibuat susah, jadi sakit. Pernah saya waktu kecil, percaya atau tidak percaya, ada keluarga, dulu kita tinggal di daerah Anabang, di Kebun Kacang, mungkin sama Pak Sony dari sana. Jadi ada orang yang sakit terus, perutnya sakit terus. Tiba-tiba orang itu mendatangi tabib, tapi seperti ulama gitu. Lalu dikeluarkanlah dari perutnya ada biji-biji besi, ada paku dan sebagainya. Kita masih kecil heran melihat seperti itu. Benar atau tidak benar? Dalam ajaran agama memang sihir itu ada. Nah, cuma nanti di sini sihir itu yang disebut itu yang memudarati, hakiki, ya. Sihir yang benar-benar maksudnya sihir yang memudarati orang lain, membuat sakit, bahkan bisa membunuh. Sihir yang menjadikan kecintaan menjadi kebencian. Rumah tangga, suami istri saling cinta, tiba-tiba jadi saling benci. Karena katanya ada sihir yang masuk. Itu sihir yang hakiki. Ada juga sihir yang disebut dengan tahyili. Orang kita sebut tahayul, ya.
sekedar hayalan. Jadi kalau tahyul itu hayalan. Itu cuma tahyul, maksudnya hayalan. Tahyili, menjadikan penglihatan orang, ya, melihat sesuatu beda dengan yang dilihat orang lain. Jadi nggak nyata. Benar apa enggak? Tidak. Ada contohnya. Saat Nabi Musa diminta berdakwah oleh Allah kepada Firaun, Firaun menurunkan ahli sihir. Itu tahyili. Dalam tafsir Qur'annya juga tahyili. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Qala alqu falamma alqau saharu ayunan nas, ya. Ayun kan mata. Kalau ainun satu mata, ada ayun. Wastarhabuhum waja'u bisihrin adim. Mereka berkata, wahai Musa, silahkan engkau melempar tongkatmu. Gitu ya. Atau kami dahulu yang melempar. Beliau berkata, Nabi Musa berkata, silahkan kalian melempar tali-tali kalian. Ketika mereka melempar tali-tali tersebut, mereka menyihir mata-mata manusia dan manusia menjadi takut. Yaitu ketika mereka melihat dengan mata mereka bahwa tali-tali tersebut seakan-akan berubah menjadi ular. Ular yang berlari kencang. Ini adalah tahyili. Ada di Al-Quran, ya, di surat Al-A'raf 115-116. Jadi menjadikan penglihatan orang itu melihat sesuatu yang tidak nyata. Kalau ada dua orang, bisa saja yang satu melihat berbeda dengan yang lain. Yang satu mungkin tidak tersihir. Mereka menggunakan sihir tahyili, ya, para tukang sihirnya Firaun. Menyihir mata-mata manusia sehingga melihat tali-tali mereka seakan-akan ular. Ini berbeda dengan mukjizat Nabi Musa. Kalau mukjizat Nabi Musa bukan sihir. Benar-benar tongkatnya Allah kehendaki menjadi ular. Benar-benar ular. Bahkan ularnya Nabi Musa memakan semua, ya, ular hayalan, tahyili, hayal, ya, ular hayalan yang dilemparkan oleh para tukang sihir tersebut. Nah, sekarang apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya? Ya dua sihir itu, baik yang hakiki maupun tahyili nggak boleh. Walaupun yang satu tidak mengudoroti, kadang-kadang hanya sebagai hiburan, tapi dikatakan ini adalah sihir. Lalu ada juga disebut as-sorfu dan al-atfu. Ya. As-sorfu artinya memalingkan. Maksudnya memalingkan rasa cinta menjadi rasa benci. Tadinya orang rukun rumah tangganya, katanya ada santet, gitu ya, sihir itu. Jadi menjadi benci. Setelah dia cerai, si istrinya dinikahi oleh orang lain. Sorfu artinya memalingkan, maksudnya memalingkan rasa cinta menjadi rasa benci. Lalu al-atfu adalah rasa cinta. Nah, ini pelet. Yang tadinya benci, nggak suka, ada sihir nama al-atfu, dipelet katanya, jadi suka. Tadinya nggak mau, dia benci. Nih laki-laki suka sama nih wanita, tapi wanitanya nggak mau, marah dia, pakai sihir al-atfu. Pelet, sehingga tiba-tiba kok jadi mau. Sampai nih. Ini juga nggak boleh. Islam tidak mengajarkan sihir. Barang siapa yang mengamalkan sihir atau redo dengan sihir, maka dia telah kufur. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar.
Jadi yang benar-benar fa'alahu artinya dia mengerjakan sihir tersebut, ya. Faman barang siapa fa'alahu mengamalkannya fi'il, ya. Au radhiya bihi ridho dengannya, tidak melakukan tapi orang yang melakukan sihir dia senang. Dia tidak menyatakan itu nggak boleh. Dia ridho terhadap perilaku sihir itu, maka dia juga telah kufur. Jika seseorang bekerja sama dengan syaitan untuk menyihir orang lain atau dia ridho dengan sihir tersebut, meskipun dia tidak melakukannya, maka dia telah kufur. Jadi sihir itu pasti ada kerjasama, ya, ada kerjasama. Karena ridho dengan sihir adalah ridho dengan kekufuran. Dalil yang menunjukkan bahwa sihir adalah kufur dan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, baca Al-Baqarah ayat 102. Terkenal ayat tersebut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya, siapa keduanya? Harut dan Marut. Ini kisah Al-Baqarah 102 tentang Harut dan Marut. Allah menceritakan bagaimana sihir di masa itu. Ya. Dan tidaklah keduanya, Harut dan Marut, mengajarkan kepada orang lain sihir sampai keduanya berkata, sesungguhnya kami adalah fitnah, ujian, cobaan. Maka janganlah engkau kufur. Jadi Harut dan Marut itu sebetulnya tidak mengajarkan orang agar melakukan sihir. Sudah menyatakan bahwa kami ini fitnah. Ya. Jangan engkau kufur. Jangan lakukan. Al-Baqarah ayat 102. Tapi ini ayatnya panjang, ya. Tapi saya tidak akan masuk lebih jauh. Dan maksud janganlah engkau kufur yaitu janganlah engkau mempelajari sihir. Jamaah yang makan Allah. Jadi yang ketujuh tadi sihir termasuk mempelajarinya, mengajarkannya atau mengamalkannya. Tapi ada katanya pengobatan ruqyah. Ruqyah itu bukan sihir. Jadi Nabi pun pernah melakukan ruqyah. Ya. Lalu juga Nabi pengobatan Nabi kan kalau secara fisik bekam, ya, bekam mengeluarkan darah. Sekarang ada bekam kering, ada bekam basah. Basah dikeluarkan darahnya, bekam kering tidak. Oke, ya. Yang kedelapan, menolong orang kafir melawan kaum muslim. Dengan apa kita menolong orang kafir pada saat mereka melawan orang muslim? Dengan harta. Jelas-jelas ada pertempuran antara orang kafir dengan orang muslim. Lalu kita justru membantu orang kafir karena kita tidak suka dengan orang muslim, karena iri misalkan. Saya kok miskin terus, kok yang pihak sana kaya terus, gitu. Itu nggak boleh. Jadi kalau kita Islam, sama sekali kita tidak boleh membantu orang kafir dalam melawan orang muslim. Dengan harta, juga dengan tenaga, juga pun dengan informasi. Dikasih tahu itu tempat-tempat persenjataannya orang muslim itu ada di sana, di sana, di sana. Nggak boleh. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu ada juga di sini istilah membantu penindasan terhadap kaum muslim. Ada di suatu tempat, contohnya dulu di berbagai negara kan ada selalu, ya. Jadi gini, kalau orang muslim itu minoritas, kadang-kadang ditindas. Dulu di Rohingya, ya, ditindas. Sehingga kita ikut membantu penguasa yang menindas. Tujuannya apa? Biar kita dikasih jabatan, biar kita dikasih uang, dikasih kekayaan. Seolah kita tidak suka. Kita menjadi mata-mata.
kita menjadi justru musuh dalam selimut bagi orang muslim. Kita kasih tahu kepada penguasa yang berkuasa pada saat itu yang sedang menindas. Kita kasih informasi, sebaliknya kita dikasih uang, kasih jabatan. Itu sama sekali nggak boleh. Berarti kita mendukung penindasan orang muslim dan kita dinyatakan kufur. Yang kesembilan, kita meyakini bahwa kita boleh keluar dari syariat Nabi. Enggak boleh. Jadi menganggap ada orang tertentu bebas dari syariat Islam. Hati-hati. Orang yang sudah katanya mencapai derajat tertentu, ma'rifatullah, tidak wajib lagi sholat, tidak perlu sholat, karena Allah sudah mengampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Nabi aja masih sholat. Sampai wafat Nabi masih sholat. Jadi di sini kalau kita meyakini bahwa kita atau orang lain boleh keluar dari syariat Nabi, artinya kita dapat rukhsah tidak perlu sholat, dapat rukhsah nggak perlu puasa, nggak bisa. Kalau kita masih punya kemampuan. Orang yang sakit aja dari sholat secara normal masih harus melakukan sholat secara duduk. Sholat secara duduk, bahkan berbaring. Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya tetap sholat. Bahkan sholat malam kakinya masih sampai bengkak-bengkak Nabi sholat. Jadi kalau ada orang bilang dia ini sudah mencapai derajat tinggi, setingkat wali, sudah dapat makrifat dari Allah, maka nggak perlu sholat lagi. Jadi nggak usah ditiru, jangan percaya. Jangan percaya. Ya. Ini adalah keyakinan sesat dan batil. Yang ke-10 yang terakhir, berpaling dari agama Allah. Kita berpaling dari agama Allah karena kita nggak mau belajar, tidak mau mengamalkan Islam. Kita tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Katanya gini, kita itu akan dosa kalau kita tahu. Kalau nggak tahu, nggak dosa. Loh kalau nggak belajar gimana? Nggak mau belajar, tidak tahu terus. Apakah Allah memaafkan orang yang seperti itu? Ya tidak. Tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan. Tidak peduli halal haram. Sholat dilakukan pun toharohnya nggak benar. Istinjanya juga salah. Habis buang air besar, buang air kecil, istinjanya nggak bersih. Gimana sholatnya mau diterima? Karena kita tidak paham. Sebelum sholat, bersuci dulu. Karena itu adalah sebuah urutan. Bersihkan najis. Lalu hilangkan hadas. Hadas besar, hadas kecil. Najis, baik yang melekat pada badan, juga yang ada di lingkungan. Jadi jangan sampai kita sholat di tempat umum. Kita melihat di masjid, kita melihat ada kotoran hewan. Kalau kita tahu, wajib kita bersihkan. Oh, bukan saya yang sholat di situ, orang lain. Loh, sama. Kita membiarkan orang untuk kena najis. Nggak boleh. Jadi membersihkan najis dan menghilangkan hadas. Hadas besar, hadas kecil, hadas sedang. Jadi hati-hati. Nah, jadi di antara hadas itu juga, hadas itu adalah sebuah kondisi. Kondisi apa? Kondisi kita ini tidak suci. Kalau kita berhadas besar, ya kita mandi wajib. Kalau kita berhadas kecil, sisa bekas kencingnya kita bersihkan. Istinja. Jangan sampai ada cipratan-cipratan najis yang masih melekat di badan maupun di pakaian. Nah, setelah itu bersih, baru kita hilangkan hadasnya dengan cara berwudu.
menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Hadas kecil, kondisi kita tidak suci karena kita punya hadas kecil. Kalau hadas besar, kondisi kita tidak suci karena kita melakukan sesuatu yang menyebabkan kita berhadas besar. Berarti berhubungan suami istri. Jadi hal itu percuma kita tidak perhatikan kalau kita cuma sholat aja. Kita jaga. Nah, maka itu di sini menunjuk imam itu juga nggak sembarangan. Bukan hanya sekedar bacaannya, bukan sekedar makhrajnya, tapi juga kita melihat bagaimana pemahaman dia tentang fikih. Fikih tentang membersihkan hadas, menghilangkan hadas, membersihkan najis. Jangan sampai dia jadi pemimpin, bacaannya bagus, tapi bajunya najis. Karena dia tidak tahu bagaimana membersihkan najis. Ada najis ringan, seperti kencing bayi. Ada najis sedang, ada najis besar. Nah, kita harus tahu dan tahu bagaimana cara membersihkan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak peduli antara halal dan haram, itu juga termasuk hal-hal yang dilarang. Jadi kita harus paham. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi di sini kaidah penting dari kita semua ini ahlus sunnah. Kita percaya kepada Al-Quran dan mengamalkannya, dan juga percaya kepada hadis dan mengamalkannya. Kalau ada orang yang tidak percaya terhadap hadis, tidak mengamalkannya, berarti dia bukan ahlus sunnah. Dia disebut dengan ingkar sunnah. Karena kita ahlus sunnah, maka kita gunakan dalil yang ada di Al-Quran dan juga di hadis. Bahkan satu lagi, ijma' ulama. Maka itu disebut ahlus sunnah wal jamaah. Artinya ijma' ulama. Bagaimana kita menggunakan ijma' sebagai dalil. Jadi kaidah penting dari ahlus sunnah, perbuatan itu bisa kufur, tapi pelakunya belum tentu kafir. Bisa, kalau dia melakukan secara tidak sadar. Misalkan, jadi harus ada sebuah kesengajaan dia melakukan, otaknya bekerja, dan tidak ada paksaan. Dia melakukan itu secara senang hati, maka dia keluar dari agama Islam, dia kafir. Tapi kalau dia dipaksa, disuruh menolak syahadat. Di zaman Nabi kan dulu gitu, kalau ada para sahabat yang masuk Islam lebih dulu seperti Bilal, sudah ditekan dadanya sama batu, tetap aja menyatakan ahad sampai diselamatkan. Tapi menurut Nabi, kalau dia tidak kuat, boleh dia berbohong. Setelah itu dia bertaubat. Karena terpaksa udah gak kuat. Tapi Bilal Masya Allah kuat. Batu sebesar apa ditaruh di dadanya. Jadi di sini kufurnya itu harus jelas kita lakukan dengan ilmu. Kita tahu bahwa kita benar-benar melakukan itu. Lalu sengaja dan tidak ada paksaan, kita akan keluar. Dan yang kedua, yang penting, jangan kita mengkufurkan orang. Bukan pribadi yang mengkufurkan orang, tapi ulama yang menyatakan bahwa kelompok itu sesat, kufur, keluar dari Islam. Bukan kita pribadi, kita nggak boleh. Si itu kafir nggak boleh. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Paling tidak apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk saya, juga untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan hidayah kepada kita. Apabila ini benar datangnya dari Allah, dan apabila salah itu datangnya karena kebodohan saya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.